Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kemenangan kerajaan sorga. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kita mungkin tidak pernah merasakan hidup di negara yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Pada zaman modern ini, sudah tidak banyak negara di dunia yang berbentuk kerajaan. Namun pada zaman dahulu, hampir semua wilayah di muka bumi dikuasai oleh kerajaan. Sehingga bagi pendengar perumpamaan Yesus perihal kerajaan sorga sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Kerajaan pada zaman dahulu adalah simbol dari pemerintahan dengan kekuasaan mutlak. Selain itu, kerajaan zaman dahulu juga menyiratkan peperangan dan kemenangan. Inilah berita dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Setelah memberikan perumpamaan yang bersifat refleksi sebelumnya, Yesus menyampaikan berita peperangan dan kemenangan kerajaan sorga. Raja dari kerajaan sorga akan selalu memiliki musuh untuk merusak dan merebut apa yang menjadi miliknya. Dalam perumpamaan ini, dengan jelas Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah penabur yang menaburkan benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan. Namun sang musuh, yaitu iblis, juga menyebarkan lalang, yaitu anak-anak si jahat di antara gandum untuk merusaknya. Keduanya bercampur sehingga sulit untuk dipisahkan dan dibedakan secara kasat mata. Oleh karena itu, sang penabur memberikan waktu untuk keduanya bertumbuh besar dan tinggi hingga berbuah, dan ketika waktu panen tiba, maka sang penabur akan memerintahkan penuai-penuainya untuk memisahkan gandum dari ilalang, mengikat berkas-berkas lalang, dan membakarnya. Penjelasan perumpamaan ini secara eksplisit menyampaikan kemenangan Raja Kerajaan Sorga atas musuh-musuhnya. Walaupun sang musuh dengan cerdik dan licik menebar benih yang tidak baik pada waktu malam di antara benih-benih yang baik dengan harapan mereka bercampur hingga sulit untuk dibedakan dan lalang akan merusak gandum, tetapi Yesus dengan kuasa dan hikmat-Nya pada akhirnya dapat membedakan dan memisahkan mereka. Inilah jaminan kemenangan dari peperangan rohani yang sedang kita alami. Alkitab dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian sejarah penebusan manusia yang dimulai dari penciptaan dalam kitab Kejadian hingga langit dan bumi yang baru dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu telah membuatkan jaminan kemenangan Tuhan atas iblis dan musuh-musuhnya. Peperangan antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, Tuhan dengan iblis telah dimulai sejak kejatuhan Adam. Sejak itu, iblis selalu berusaha merusak, mempengaruhi, dan merampas ciptaan Tuhan yang baik. Namun, Tuhan yang penuh kasih dan kuasa mengutus anaknya untuk melancarkan misi penyelamatan. Kita yang hidup di zaman gereja tidak luput dari peperangan rohani. Sebagai benih-benih baik, kita masih terus dipengaruhi untuk menjadi pengikut iblis. Namun jaminan kemenangan telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita hanya perlu bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk jaminan kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah agar kami dapat tetap tekun di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita semua lahir di dunia, disiapkan untuk masuk surga.
untuk hidup selama-lamanya, bahagia di sana. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selama-lamanya. Tuhan sudah menunggu di sana, menyediakan sebuah istana. Mari bangun tabiat sempurna, agar layak di surga. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Luas